selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, selamat pagi juga untuk saudara-saudara yang hari ini mengikuti secara Zoom. Baik, saya akan share. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari kembali bertemu bersama-sama. Berkati kiranya pembelajaran pada pagi hari ini, baik kami yang di Kemayoran maupun juga kami yang ikut secara Zoom, biar kami diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus yang berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik saudara, mari kita akan melihat bersama-sama dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama kita akan melihat dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-25. Ya, Filipi pasal yang pertama ayat 21 hingga ayat yang ke-25. Filipi pasal yang pertama 21 hingga 25. Ya, jikalau sudah menemukannya, mari kita boleh membaca secara silih berganti ya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara sekalian bisa membacakan ayat yang genap. Ya, demikianlah firman Tuhan. Saya akan mulai Filipi pertama ayat 21. Ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Aku didesak dari dua pihak. Ya, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Sama-sama ya, 25, 1, 2, 3. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Ya, supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Ya saudara, satu bagian lagi kita akan melihat dari 2 Timotius pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ya, 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Saya bacakan ya bagi setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Ya, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya saudara tandai dua bagian ini ya, karena nanti kita akan membandingkan kedua ayat ini. Ya saudara, saya ingin memulai dengan satu orang ya yang bernama Bob Buffett. Ya, Bob Buffett ini adalah seorang yang entrepreneur ya, kalau mau dikatakan, yang bisa dikatakan ya sukses ya untuk standar manusia ya. Dia seorang yang bergerak di bidang pertelevisian di Amerika. Ya, dia itu sukses dan bukan cuma sukses begitu ya. Dia juga mempunyai keluarga itu yang baik. Ya, anaknya juga baik. Jadi bukan dia sukses kemudian anaknya kacau gitu ya. Tidak ya. Dianya sukses, keluarganya baik. Ya, sehingga mestinya harusnya ya mau kurang apa lagi. Ya, kalau bisnisnya sukses, ya keluarganya oke, anaknya juga baik-baik saja, harusnya kurang apa lagi. Ya, tapi saudara, dia mengatakan satu kalimat ya yang menarik ya. Dia bilang bahwa saya juga heran. Ya, jadi dia juga heran ya. How was it ya that I could be so successful, so fortunate. Ya, jadi bagaimana bisa ya saya ini begitu sukses. Saya ini begitu beruntung. Ya, anak-anak baik gitu ya, keluarga baik, and yet dia mengatakan so frustratingly unfulfilled. Ya, jadi dia sendiri heran ya, kok bisa ya saya ini sukses, ya saya ini harusnya beruntung gitu ya. Tapi kok bisa saya ini sangat merasa hampa. Ya, saya kok ini bisa merasa kosong. Ya, sehingga dia sendiri sampai bingung ya, salahnya itu di mana. Dan yang menarik saudara, ternyata bukan cuma orang barat ya yang merasakan seperti ini. Ya, saudara mungkin ada ya, mungkin sebagian besar saudara tahu ya, orang Tionghoa punya pepatah, di balik rumah yang besar ada apa? Di balik rumah yang besar ada air mata yang orang luar tidak tahu gitu ya. Ya, ini pepatah Tionghoa bukan pepatah barat gitu ya. Jadi di balik rumah yang besar ada air mata yang orang luar tidak tahu. Nah, setelah saya ingat satu kali ya, saya melayani di salah satu kota, ya dijemput oleh salah seorang pengurus gitu ya pada waktu itu, seorang ibu, ya kemudian dia ajak saya lihat-lihat kota itu.
Ya karena saya belum pernah explore kota itu, diajak saya ke tempat yang sepertinya daerah orang kayanya ya di kota itu. Terus wah, lihat rumah-rumah yang besar-besar. Terus pada waktu kita lihat-lihat, saya teringat kalimat yang tadi. Ya terus saya bilang aja gitu ya, oh iya ya, ada pepatah Tionghoa ya, di balik rumah yang besar ya ada air mata yang orang luar tidak tahu. Yang saya tidak nyangka saudara ya, setelah saya ngomong begitu kok mendadak suasana menjadi tegang ya. Gitu ya, ternyata ibu ini rumahnya besar gitu ya. Ya jadi saya benar-benar tidak tahu dan saya tidak ada maksud sama sekali menyinggung dia gitu ya. Tapi ternyata ketika saya ngomong gitu dia kena gitu. Gitu ya, jadi kelihatannya ya cuman kan waktu itu ya bukan tempatnya untuk saya mencari tahu lebih lanjut ya, sehingga oke lah saya belokkan pembicaraan gitu ya. Ya sehingga wah ternyata ini bukan cuman orang barat ya, bukan cuman orang timur, tapi orang Kristen juga ini. Orang GRI juga nih ternyata nih gitu ya. Ya sehingga meskipun tolong jangan tanya kota mana ya Pak ya gitu ya. Ya sehingga saudara ya ternyata ada orang yang sedemikian sukses ya. Ada orang yang signifikan, rumahnya besar, yang bagi kita mungkin akan merasa ya harusnya sudah oke, ini untung ini ya. Orang yang bisa punya rumah sebesar ini pasti untung, ini pasti bahagia. Ternyata tidak. Ya sehingga menarik ya pada waktu kita membandingkan gitu ya dengan Paulus. Ya, saudara, Paulus pastinya bukan orang yang tidak sukses. Ya, dia kemana mendirikan gereja jadi, pindah kemana dirikan gereja jadi lagi, pindah kemana lagi dirikan gereja jadi lagi. Ya, jadi Paulus bukannya orang yang tidak sukses ya, bahkan mungkin sebagian saudara masih ingat ya, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu ada orang mengeluarkan buku ya 100 mungkin ya orang terpenting sepanjang sejarah. Ya orang ini menempatkan Yesus di nomor 3. Ya orang ini menempatkan Paulus di nomor 2. Gitu ya. Jadi menurut orang ini ya yang pastinya bukan orang Kristen gitu ya. Dia menganggap bahwa Paulus ini sebetulnya yang membuat kekristenan besar, bukan Yesus. Ya jadi yang membuat kekristenan itu sampai seperti ini ya itu adalah seorang yang bernama Paulus. Ya sehingga dia menempatkan Paulus itu lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Ya saudara pastinya kita tidak setuju ya. Tapi di sisi yang lain yang menarik adalah kita melihat orang dunia juga melihat Paulus ini berhasil loh. Ya meskipun mungkin agak berlebihan gitu ya. Tapi orang dunia faktanya melihat Paulus itu berhasil. Dan dia juga bukannya tidak sibuk. Ya, tapi yang menarik kita melihat di dalam diri Paulus ya. Kok sepertinya tidak ada kehampaan itu. Tidak ada kekosongan seperti yang tadi saya itu katakan. Termasuk menariknya ya pada waktu dia itu di penjara. Ya, jadi tadi kita baru membaca 2 bagian dari surat Paulus. Yang pertama itu surat Filipi. Yang kedua itu adalah surat 2 Timotius. Ya, kedua surat ini ditulis kurang lebih beda 5 tahun. Ya, dan yang menarik ya dua-duanya ditulis di dalam penjara. Ya, waktu Paulus di penjara. Waktu Paulus di penjara di Roma. Nah saudara yang menarik ya coba kita buka yang tadi ya Filipi terlebih dahulu. Ya di Filipi, ya pasal yang pertama tadi, ya sedikit konteks ya pada waktu dia menulis surat Filipi, ya tadi kan saya mengatakan dia di penjara di Roma, ya dan sebetulnya pada waktu dia menulis surat Filipi sebentar lagi ya hasil pengadilan itu akan keluar. Ya jadi kalau Paulus itu diputuskan bersalah, ya dia bisa mati atau dipenjara dalam waktu yang lama. Kalau dia diputus tidak bersalah, ya dia itu bebas. Sehingga dalam konteks seperti ini ya dia mengatakan bahwa ya bagiku hidup adalah Kristus, ya mati adalah keuntungan. Ya dengan kata lain dia mengatakan ya kalau ini diputus hidup ya berarti saya bekerja untuk Kristus. Ya kalau saya diputus bersalah, saya mati ya untung gitu ya. Saya akan bertemu dengan Kristus. Dan yang menarik ya di ayat yang ke-29 ya Paulus mengatakan apa? Aku didesak dari 2 pihak. Ya, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Ya, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu. Wah, sehingga ini menarik ya. Gitu ya. Jadi dia mengatakan saya ini, jadi kalau yang tadi ya persis terbalik dengan Bob Buffett ya. Kalau Bob Buffett tadi mengatakan saya ini bingung loh. Ya, hidup saya ini beruntung.
Ya saya ini sukses, kok saya ini bisa sedemikian kosong ya. Ya frustrasi begitu ya, saya ini frustrasi. Kalau Paulus ini terbalik ya, kalau dia mengatakan ya harusnya itu saya ini bingung nih. Ya karena saya tahu kalau saya hidup itu artinya kerja keras. Ya kalau saya mati, ya berarti mati kan. Ya cuman yang mengherankan dari Paulus ini ya, dia itu dua-duanya seneng. Ya sehingga Bob Buffett itu dalam kondisi seneng, kok herannya dia tidak seneng. Nah Paulus ini ya kalau hidup itu artinya kerja dengan sangat keras. Ya pilihannya ya mati. Kalau tidak mau kerja keras ya kemudian mati. Dua-duanya kan kurang mengenakkan ya. Hari ini kan kita hidup di zaman yang pingin sekali itu retired rich, retired young. Ya jadi kalau bisa pensiun dini, pensiun kaya, gak usah kerja gitu ya. Itu kan enak sekali. Ya tapi ini enggak nih. Ya Paulus tahu ya kalau hidup berarti kerja keras. Jadi bagi Paulus ya kalau dia hidup ya dia kerja keras. Kalau gak mau ya mati. Harusnya kan dua-dua memfrustrasikan ya. Tapi herannya dari cara Paulus mengatakan ya, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi diam bersama-sama Kristus. Tetapi lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Ya dengan kata lain ya, dia itu sebetulnya malah saya ini bingung. Tapi bingungnya bukan karena saya juga tidak mau mati. Tapi saya juga tidak mau kerja keras. Ya sehingga itu kalau hari ini pepatah orang Indonesia mengatakan apa? Hidup segan, mati tak mau gitu ya. Harap tidak ada di antara kita yang seperti ini. Amin gitu ya. Ya karena ini susah ya. Hidup segan, mati tak mau gitu ya. Karena kalau hidup aduh kok kerja keras. Sekarang kemarin Pertamax naik berapa? Gitu ya. Naiknya banyak ini gitu ya. Herannya Paulus mengatakan malah aku ini bingung ini ya. Karena dua-duanya itu oke loh. Ya jadi bukan hidup segan mati tak mau ya. Kalau mau hidup ya ayo gitu ya. Kalau mau mati ya haleluya. Ini orang menarik sekali ini. Ya jadi bukannya bingung karena dua-duanya kok nggak enak gitu ya. Tapi bingung karena dua-duanya kok enak. Ini saya mesti milih yang mana ini. Ya kerja kalau hidup itu berarti kerja bagi Kristus haleluya. Kalau mati ketemu Kristus double haleluya begitu ya. Nah saudara tetapi yang menarik. Dan ini sekarang saya ingin tanya saudara ya. Saya ingin tahu jawaban saudara. Menurut saudara ya. Perhatikan ayat yang ke-25. Ya, coba semua sama-sama lihat ya. Karena saya ingin yang ini saudara jawab dulu sebelum saya kasih jawaban. Ya ketika Paulus mengatakan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sekali lagi konteksnya dia akan diputus. Tidak lama lagi hasil pengadilan akan keluar. Ya, menurut saudara Paulus yakin bebas atau yakin tidak bebas? Berdasarkan ayat 25. Hah? Dia yakin bebas. Gitu ya. Dia yakin bebas dan herannya saudara, sejarah membuktikan betul ini. Ya jadi yang Filipi ini ya, ini ditulis di dalam pemenjaraan Roma yang saudara bisa baca di akhir Kisah Para Rasul. Ya, sehingga surat Filipi ditulis pada waktu pemenjaraan Roma yang saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul ya. Dan sejarah atau tradisi Kristen mengatakan bahwa Paulus bebas. Ya, jadi dari pemenjaraan Roma yang di dalam Kisah Para Rasul ini, Paulus bebas dan kemudian dia kembali memberitakan Injil. Ya bahkan ada tradisi yang mengatakan dia betul-betul sampai ke Spanyol. Ya, yang dia cita-citakan begitu ya. Nah kemudian sekitar 4-5 tahun berikutnya setelah dia bebas, dia ketangkep lagi. Dibawa ke Roma lagi. Nah surat 2 Timotius itu ditulis di dalam pemenjaraan Roma yang kedua. Ya, jadi meskipun Filipi dan 2 Timotius sama-sama dituliskan di dalam penjara dan sama-sama dituliskan di dalam pemenjaraan Roma, tetapi ini adalah dua pemenjaraan Roma yang berbeda. Gitu ya. Jadi Paulus sudah lolos sehingga betul ya waktu Paulus mengatakan dalam keyakinan ini aku tahu aku akan bebas. Bebas betulan loh. Kemudian ketangkep lagi. Nah sekarang coba lihat ya 2 Timotius pasal keempat ayat yang ke-6 tadi. Nah menurut saudara ya ketika Paulus menuliskan 2 Timotius pasal keempat, nah ini kembali nih. Dia sudah mendekati masa keputusan. Ya, 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan.
kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Menurut saudara, kali ini Paulus yakin bebas atau yakin mati? Herannya betul lagi. Gitu ya. Jadi Paulus mati itu tidak lama setelah dia menuliskan surat 2 Timotius. Ya, jadi pada waktu dia tulis surat Filipi tadi, ya Filipi pasal yang pertama tadi di dalam penjara Roma, dia mengatakan bahwa aku yakin aku bebas. Bebas betulan loh. Ya ketangkap lagi, ya terus dia tulis 2 Timotius dan dia mengatakan kepada Timotius, kali ini aku yakin mati. Mati betulan. Pertanyaan saya ya, Paulus kok bisa tahu ya? Apa mungkin Tuhan mengutus malaikat kasih tahu dia, kamu bebas nih. Bebas gitu ya. Kali ini kamu enggak bebas nih. Ya enggak bebas. Coba ya, buka lagi yang Filipi. Siapa yang bisa menjawab ya? Kira-kira Paulus kok bisa tahu dan benar lagi. Nah ini yang menarik ya. Ya kalau tak tahu tapi salah itu artinya bukan tahu kan. Itu artinya adalah sok tahu gitu ya. Tapi kalau tahu dan benar, nah ini yang menarik ini. Ya bagaimana ya Paulus bisa tahu kalau dia itu bebas. Ya mana lebih sulit ya? Menurut saudara siapa di sini yang masih percaya Indonesia emas? Boleh angkat tangan? Tidak ada ya? Oh masih ada ya. Tapi tidak apa-apa loh, bagus loh percaya Indonesia emas. Berarti sisanya percaya Indonesia apa nih? Gelap gulita gitu ya. Ya sehingga percaya hal yang positif kan lebih sulit ya. Betul ya? Jadi kalau kita, sehingga dari 2 surat ini, ya di Filipi dia yakin bebas. Di 2 Timotius dia yakin mati. Yang sebetulnya lebih mengherankan ya Filipi. Kok bisa yakin bebas? Ya Filipi 1 ayat yang ke-25 ya, dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal. Yakin bebas nih. Ya aku akan bersama-sama dengan kamu sekalian. Ya supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Kok bisa tahu ya? Dan hebatnya kok bisa betul? Menurut saudara ya, Paulus taunya dari mana? Ada yang mau coba memberikan jawaban? Meskipun mungkin kalau yang Zoom bisa enggak ya? Mau bisa juga semestinya ya. Tulis di dalam kolom chatting ya. Kalau yang di Zoom ada yang mau berpartisipasi memberikan jawaban, very welcome. Nanti saya akan bacakan jawaban saudara gitu ya. Di dalam kolom chatting. Ya kalau yang di sini ada yang mau komen. Kira-kira Paulus menurut saudara tahu dari mana? Sebentar. Supaya yang di Zoom bisa dengar. Ya saya mencoba memberikan tanggapan ya Pak. Kalau saya, karena dia memiliki sebuah keyakinan bahwa sebenarnya masih banyak tugas yang dia masih segera kerjakan. Karena itu dia yakin bahwa pasti Tuhan akan memberikan kebebasan bagi dia. Oke, terima kasih. Saudara, betul ya. Coba perhatikan bersama-sama ayat yang ke-25 ya. Ya, jawaban yang baik ya. Dalam keyakinan ini itu apa? Ya, dalam keyakinan sehingga yang membuat Paulus yakin bahwa dia itu masih hidup adalah keyakinan ini. Ya, dalam keyakinan ini taulah aku ya bahwa aku akan bebas nih. Keyakinan ini itu keyakinan apa? Ya keyakinan yang di atasnya tadi ya. Ya, aku ingin pergi bersama-sama dengan Kristus, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, ya keyakinan bahwa lebih perlu untuk aku tinggal di dunia ini karena kamu. Ya tugasku belum selesai. Ya aku bebas dan dia bebas loh. Ya demikian juga yang 2 Timotius ya. Kenapa dia mengatakan dia yakin kali ini gak bebas? Ya sudah selesai. Ya bukan karena capek gitu ya. Di dunia ini kerja keras sekian puluh tahun. Capek wis mati aja gitu ya. Sudah mati saja gitu ya. Tidak ya. Karena ya sudah selesai. Ya aku sudah mencapai garis akhir. Ya aku sudah memelihara iman. Ya sekarang sudah tersedia mahkota yang Kristus akan berikan pada waktu hari kedatangannya. Ya sudah selesai ya. Ya bertemu dengan Tuhan. Ya sehingga saudara ya, betul-betul ya pada waktu kita bersyukur ya Tuhan pakai orang-orang seperti Paulus gitu ya untuk menuliskan firman Tuhan. Ya karena pada waktu kita membaca apa yang Paulus katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan dan
kita membandingkannya dengan kehidupan Paulus sendiri, kita menemukan konsisten. Ya jadi Paulus ini tidak omong doang, ya tidak khotbah doang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, amin, amin gitu ya. Enggak loh, ya dia betul-betul itu menjalaninya dan betul-betul kita mengamini, ya iya ya. Mana menurut saudara lebih bahagia? Ya hidup segan, mati tak mau, gitu ya. Atau seperti Paulus, kalau saya hidup itu berarti ada hal yang saya mesti kerjakan. Kalau saya mati, ya karena memang sudah selesai. Gitu ya, ya sudah selesai. Ya sehingga kalau sudah selesai, ya sekarang saya ketemu dengan Kristus yang menyelamatkan saya. Ya penebus jiwa saya, gitu ya. Ya sehingga saudara, ini persis terbalik ya dengan yang seringkali saya menemukan realita, ya khususnya ya karena saya sendiri orang Tionghoa, ya dan dari dulu juga banyak melayani di antara orang Tionghoa gitu ya, orang Kristen Tionghoa. Kadang-kadang saya melihat ini yang menyedihkan saya ya yang menyedihkan saya ini orang Tionghoa belum Kristen, ya dengan orang Tionghoa sudah Kristen kok sama ya, sama-sama apa? Orang Tionghoa belum Kristen, orang Tionghoa sudah Kristen. Sama-sama apa saudara? Sama-sama? Takut mati, amin. Ya orang Tionghoa kan paling takut itu adalah mati ya. Ya mestinya semua orang juga takut mati, tapi kelihatannya orang Tionghoa itu agak khusus di dalam takut matinya ini. Ya sehingga ulang tahun mesti ada bakmi. Ya karena kalau nasi cepat mati itu nanti ya. Ya kalau mie kan panjang gitu ya. Ya kalau saya ulang tahun, saudara ulang tahun besok ya. Tapi saya ketemunya hari ini, besok kemungkinan saya tidak ketemu saudara. Kalau saya selamati sekarang mau enggak? Ulang tahunnya besok. Ya tapi kan besok kita tidak ketemu ya, ketemunya kan sekarang. Saya selamati sekarang mau enggak? Wah banyak orang Tionghoa enggak mau, Bapak memperpendek umur saya ya. Ya diselamati sehari lebih duluan bisa memperpendek umur loh. Mungkin agak jarang selain orang Tionghoa yang mempunyai keyakinan seperti itu ya. Jadi saya itu pernah ya salah seorang rekan saya pada waktu membesuk jemaat itu di rumah sakit, dia lihat kasihan sekali nih jemaat ini ya, karena kabel di mana-mana sudah nggak bisa gerak itu. Ya, dalam rumah sakit ya, kabel di mana-mana gitu ya, sudah dalam kondisi yang semi veggie gitu ya, sudah nggak bisa apa-apalah gitu. Sehingga dia tuh enggak tega ya. Sehingga dia berdoa untuk jemaat ini, pasien ini ya. Dia mengatakan Tuhan, kiranya Tuhan melepaskan dia dari penderitaannya. Dijawab saudara, benar-benar sama Tuhan dilepaskan dari penderitaan dalam pengertian mati gitu ya. Ya ternyata nggak lama setelah dia besuk, kemudian yang bersangkutan ini meninggal. Wah keluarganya itu marah loh. Gitu ya, protes tuh ke gereja. Ini gimana ini ya, gereja datang mendoakan bukan untuk sembuh. Lah kok malah mendoakan mati dan dikabulkan lagi, mati sungguhan lagi gini ya. Ayo menurut saudara sekarang saya mau tanya ya. Di dalam tebakan saudara yang sakit ini umur berapa? Sehingga keluarganya enggak terima ya pada waktu setelah didoakan gereja lah kok malah mati. Ayo mau tebak enggak? Umur berapa ini yang didoakan ini umur berapa ini? Hah? Berapa? 30-an. Ayo ada tebakan lain? 40. Hah? Umurnya itu 84. Ya, mungkin ada ya di antara kita yang 84 tapi mestinya enggak banyak ya. 84 loh. Itu keluarganya enggak terima loh. Saya kadang-kadang sampai heran ya. Begitu ya, heran. Ya terus saudara, satu kali ya pada waktu rekan yang lain ya, Christmas Carol. Ayo menurut saudara ya, doa apa yang orang Kristen paling banyak minta dari hamba Tuhannya? Ya, saudara kalau ketemu hamba Tuhan, ketemu Bu Maria gitu ya. Bu doakan saya supaya sehat dan umur panjang gitu ya. Ya sehingga dia itu pulang dari Christmas Carol, terus dia ngomong sama saya seperti ini. Tadi itu ya, saya pada waktu Christmas Carol ke rumahnya ibu ini, ya dia minta didoakan. Ya diminta didoakan supaya umur panjang. Pertama saya pikir ya, herannya di mana ya? Apalagi kalau Christmas Carol saudara, 100% itu minta doanya umur panjang tuh. Kalau saudara nggak percaya, itu hanya menunjukkan saudara nggak pernah ikut Christmas Carol.
Ya, jadi 10 yang dikunjungi, 10 pasti mintanya umur panjang tuh, amin gitu ya. Ya sehingga saya bilang, ya kalau Christmas Carol ya, karena Christmas Carol kan kita mengunjungi susu-susu AI gitu ya, yang sudah nggak bisa lagi ke gereja gitu ya. Ya sehingga bagi saya ya wajar lah. Cuman yang buat saya agak heran, ayo sekarang ini mau nebak enggak, usianya berapa ini? Yang minta didoakan umur panjang ini usianya berapa ini? Hah? 90. Sudah itu tebakan terakhir saudara 90. Usianya 107. Saya punya jemaat umur 107 ya. Ada di sini yang 107? Enggak ada ya. Ya sehingga itu kenapa ya teman saya tadi rekan saya lagi kagum cerita kepada saya. 107 ya itu masih minta umur panjang ya. Ya terus mau minta berapa gitu. Tapi heran ya kalau di gereja nyanyinya apa? Kau yang terindah. Tahu lagu itu enggak? Ya di dalam hidup katanya terindah tapi kok dia enggak pengen ketemuan gitu ya. Ini gimana ini? Ya sementara kalau dilihat hidupnya itu apa? Hidupnya kalau dikasih umur panjang terus ngapain? Ya sehingga saudara ya mungkin saudara pernah dengar ya Pendeta Stephen Tong pernah divonis kena hepatitis C. Ya sehingga dokter mengatakan ini sekian puluh tahun yang lalu ya, mungkin 40 tahun yang lalu jangan-jangan begitu ya. Ya beliau divonis itu hepatitis C, ya dokter mengatakan usianya dia itu tinggal 1 tahun. Saudara ya, ini just permisalan ya. Andai kata saudara dan saya gitu ya, dokter mengatakan, waduh ini baru ketahuan ini. Waduh ini stadium 4 ini. Gitu. Waduh ini sepertinya sejauh ini ya belum ada pengobatan yang pasti. Ya meskipun kalau mau dilakukan ya bisa-bisa saja. Kita akan seperti apa saudara? Gitu ya. Ya kalau dokter mengatakan usia tinggal 12 bulan. Ya kira-kira apa yang saudara dan saya akan lakukan? Kalau saya boleh nebak ya. Yang kita lakukan adalah kita akan pakai 11 bulan untuk cari tahu gimana caranya bisa nambah enggak dari 12 bulan. Amin enggak? Betul ya? Dan andai kata dalam 11 bulan itu kita ketemu cara. Ya operasi lah, kemo yang bisa nambah setahun lagi. Kita akan pakai 11 bulan lagi gitu ya. Untuk cari tahu gimana cara nambah bisa lebih panjang lagi. Ya itu loh. Jadi kalau saya boleh mengatakan ya. Hari ini ya orang Kristen hidup karena takut mati. Mati karena sudah tidak bisa hidup. Persis terbalik dengan Paulus. Amin. Gitu ya. Jadi kenapa hidup? Hidup karena takut mati. Mati karena sudah tidak bisa hidup. Ini bedanya apa dengan orang dunia ini? Dan pertanyaan yang paling penting ya. Betulkah itu bahagia? Ya, betulkah ya kalau kita itu hidup karena takut mati. Dan mati karena terpaksa, karena nggak bisa hidup lagi. Betulkah itu bahagia? Ya, ataukah sebetulnya ya sehingga Pak Tong beda ya. Pak Tong cerita mungkin sudah pernah dengar ya. Dia mengatakan ketika dokter bilang umurnya tinggal 12 bulan. Dia mikirnya itu saya 12 bulan ini saya mesti ngapain. Karena saya tinggal 12 bulan. Ya saya 12 bulan itu ngapain. Sama Tuhan dikasih bonus 40 tahun sampai sekarang gitu. Ya sehingga beda ya. Gitu ya. Jadi bagi Paulus, bagi seperti hamba Tuhan seperti Pak Tong gitu ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya bagi banyak orang di antara kita gitu ya, hidup karena takut mati, mati karena terpaksa, tidak bisa hidup lagi. Mana menurut saudara itu yang lebih bermakna? Ya mana sebetulnya yang menurut saudara itu kita mesti lebih kejar? Ya sehingga saudara yang kita bisa pelajari ya, dari hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan ya. Kita melihat ini prinsip Alkitab ya. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Westminster Shorter Catechism pertanyaan pertama. Siapa yang tahu apa pertanyaan pertama dari Westminster Shorter Catechism, katekismus singkat Westminster? Ya, what is the chief end of man? Ya, apakah tujuan hidup akhir manusia? Apa itu? To glorify God and to enjoy Him forever. Ya, memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah banyak orang Kristen ya itu maunya menikmati Tuhan. Tetapi tidak mau memuliakan Tuhan. Ya enggak bisa. Gitu ya. Jadi maunya menikmati ya tetapi tidak mau memuliakan Tuhan. Ya enggak bisa. Tapi saya juga harus mengatakan hati-hati ya. Jangan terbalik.
Ya karena kalau saya nggak salah ingat ya, pertama kali waktu momentum menerjemahkan Westminster Shorter Catechism, sekarang sudah direvisi harusnya ya. Gitu ya. Pertamanya itu terjemahannya memuliakan Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Saya pada waktu pertama kali baca ya, saya merasa ini nggak tepat loh. Gitu ya, karena Inggrisnya itu ya to glorify God and enjoy Him forever. Mestinya terjemahannya memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Harusnya begitu kan? Betul ya? Tapi kenapa kok terjemahannya itu memuliakan Tuhan dan berkenan kepadanya? Gitu ya, karena mungkin kita kadang-kadang, dan ini juga hati-hati ya. Orang reform kadang-kadang tidak berani bicara mengenai berkat. Salah loh itu. Gitu ya, jadi seolah-olah berkat itu punyanya yang sana. Ya kita tuh hanya memuliakan Tuhan begitu ya. Salah loh. Ya Westminster itu adalah katekismus pengakuan iman salah satu yang paling penting selain Heidelberg bagi orang reform. Dan ya Westminster Shorter Catechism pertanyaan pertama loh ini. Which is berarti yang paling penting ya. Ya apakah tujuan hidup manusia memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Sehingga jangan pikir ya bahwa kalau saya hidup bagi Tuhan itu saya susah. Loh enggak loh. Tidak loh, itu salah. Ya jadi kalau saya mau seneng enggak usah hidup bagi Tuhan. Jadi kalau bisa itu Tuhan memberkati saya. Tanpa saya mesti repot-repot itu hidup bagi Tuhan. Tanpa saya perlu repot-repot untuk melayani gitu ya. Sementara ya kita karena termasuk golongan yang lebih sungguh-sungguh gitu ya. Maka kita mesti hidup bagi Tuhan. Jangan pedulikan itu mengenai diri. Jangan pedulikan mengenai kebahagiaan. Saudara tidak benar loh. Begitu ya, tidak benar sehingga saya bersyukur yang sekarang sudah dibetulkan ya terjemahannya gitu ya. Ya karena memang betul ya. Siapa yang mau memuliakan Tuhan ya dia akan menikmati Dia. Ya siapa yang tidak mau memuliakan Tuhan ya akan hidupnya itu menjadi sesuatu kekosongan. Ya jadi seperti kita melihat di dalam Paulus, kita melihat betul ya. Bukan cuma betul ya, matinya bagi Kristus, kalau itu sih kita sudah nggak bisa bantah ya. Paulus hidup bagi Kristus, siapa kita bisa ragu. Tapi sejauh mana kita menyadari, betul loh orang ini bukan cuma memuliakan Tuhan ya. Orang ini untung. Gitu ya, orang ini bersyukur. Ya karena pada waktu hidup bermakna, hidup bukan cuma sekedar takut mati. Dan juga pada waktu mati begitu siap, begitu sukacita. Ya, jadi kalau orang dulu mengatakan yang penting kaya. Kalau orang sekarang mengatakan begitu ya, yang penting apa? Kalau orang sekarang yang penting kalau kaya tetapi tidak titik buat apa gitu ya. Jadi yang penting sehat gitu ya. Tapi saudara saya pernah sharing, mungkin saudara yang pernah kemarin Christmas Carol ingat begitu ya. Saya kenal seorang AI ya di Surabaya ini. Ya pada waktu saya PI dia gitu ya. Dia itu tinggal di rumah 2 lantai di salah satu daerah ya mungkin kalau sekarang perbandingan dengan Jakarta sih daerah rumahnya Kelapa Gading lah. Gitu ya. Bisa kebayang ya di Kelapa Gading 2 lantai berarti dia kaya. Dan saudara ya dia bilang sama saya AI ini setiap hari bangun jam 5. Ya itu apa itu namanya rumah 2 lantai dia bersihkan sendiri loh. Usianya 80. Wah umur 80 itu ngepel rumah 2 lantai. Berarti dia sehat. Kalau orang Surabaya bukan sehat, suehat. Ya, atau sehat-hat. Ya itu namanya sehat sekali. Ya, sehingga saudara ya harusnya kalau menurut saudara AI ini gimana? Harusnya bahagia dong. Ya umur 80. Rumah di Kelapa Gading 2 lantai gitu ya. Bisa bersihkan rumah sendiri 2 lantai gitu ya. Itu kan pinggangnya saya pengen penasaran juga ini minum kalsium apa ya gitu ya. Ya sehingga umur 80 ya bisa bersihkan rumah 2 lantai. Tapi dia cerita sama saya kasihan doa ini. Kasihan loh. Ya karena waktu saya PI ke rumahnya dia ya. Saya lihat anaknya yang waktu itu tebakan saya usianya mestinya 40 sampai 50. Ya karena anak dari anaknya berarti cucunya ya itu umur sekitar 7, 8, 16, 17 lah. Ya berarti anaknya ini kira-kira tebakan saya umurnya 40 ternyata stroke pansui. Ya enggak bisa ngapa-ngapain cuman di tempat tidur istrinya sudah meninggalkan dia. Ya bahkan AI ini cerita ya kenapa kemudian dia
ambil kembali anaknya karena istrinya itu sudah hampir meracun anaknya. Ya karena istrinya pikir ini seumur hidup hidup sama suami kayak gini gimana ya. Sehingga akhirnya AI ini nggak terima ya, dia ambil itu sekarang anaknya, nggak tahu sekarang menantunya di mana. Sehingga dia membesarkan dia rawat anaknya dan cucunya yang waktu itu mungkin masih SMA kalau saya nggak salah. Sehingga dia bilang sama saya, mau sampai kapan ya? Ini sudah tua loh. Ya mau sampai kapan ini? Terus kalau dia mati, ini anaknya gimana ini? Ya sementara cucunya masih SMA. Ya sehingga saudara jangan pikir ya. Ya kalau ini kalau kaya tapi nggak sehat, ya mau ngapain? Tapi kalau sudah kaya ya, sehat lagi, puji Tuhan. Ternyata enggak loh. Ya enggak loh. Hidup itu mempunyai caranya sendiri ya untuk membuat kita tidak akan pernah bahagia ya. Kalau kita hidup bagi diri, ada aja itu. Gitu ya, ada itu. Tidak ada itu orang dewasa akan mengamini kalau nanti dolar jadi 15.000, tidak ada masalah. Amin. Tidak mungkin. Oh amin ya. Tidak loh. Masalahnya akan muncul yang lain itu. Itu hidup manusia ya. Hidup manusia itu ya. Satu masalah selesai itu hanya berarti masalah yang lain menunggu. Covid selesai masih ingat? Apa? Rusia lawan Ukraina. Gitu ya. Rusia Ukraina belum selesai, kemudian siapa lawan siapa sampai sekarang. Sudah sadar enggak ya setelah Covid ya keadaan lebih baik? Ya salah satu pengertian iya, dalam pengertian lain tidak loh, dolar lebih naik yang pasti daripada zaman Covid. Ya sehingga saudara ini hidup manusia. Ya sehingga orang yang hidup bagi diri ya akhirnya itu serba salah ya, mati takut. Ya mati takut, tapi hidup juga susah. Tidak tahu nanti apa lagi nih. Gitu ya, nanti setelah ini bagaimana? Ada yang optimis gak? Nanti kalau Menteri Keuangan diganti pasti akan lebih baik. Nanti kalau 29 pemilihan presiden baru pasti lebih baik. Gitu ya. Ya sehingga saudara, ya ini. Ya sehingga banyak orang Kristen ya mati takut. Ya hidup juga tidak berani. Masa itu untung? Untungnya di mana? Ya sehingga saudara Paulus berbeda ya. Paulus punya keyakinan hidup itu adalah Kristus, mati adalah keuntungan dan hari ini kita melihat dua-dua benar. Ya di mana ndak untungnya ya? Hidup karena masih ada harus dikerjakan. Ya mati karena sudah selesai. Ada satu kewibawaan. Begitu ya, ada satu kebahagiaan ya. Saya mati bukan karena terpaksa mati, saya mati ya karena ya sudah mengerjakan, sudah selesai. Sekarang saya akan menerima mahkota dari penebus saya. Sehingga hari ini ya kita akan melihat di dalam bagian yang kedua gimana. Begitu ya. Ya kalau kita mau hidup bagi Kristus gitu ya. Ya itu bagaimana? Karena semua kita amin, tidak ada di antara kita yang dipanggil seperti Paulus, ya tidak ada di antara kita bahkan juga ya yang dipanggil seperti Pendeta Stephen Tong. Ya apakah hanya orang-orang besar ya seperti Paulus, seperti Pak Tong yang bisa kemudian mempunyai makna sedemikian rupa umur 84 sekarang ini masih di Maluku nanti malam gitu ya. Masih memberitakan Injil kepada ribuan orang. Ya, jadi apakah ya hanya orang-orang seperti Paulus, ya orang-orang seperti Pendeta Stephen Tong yang mempunyai hak, ya mempunyai hak istimewa untuk mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sementara orang-orang biasa seperti saudara dan saya, ya enggak lah ya kita hidup seperti biasanya tadilah, begitu ya. Ya kalau bisa itu ya sehat. Ya kalau bisa itu ya jangan berkekurangan, ya kalau bisa nanti waktu mati ya jangan soro-soro gitu ya. Apakah berarti kita hanya bisa seperti itu? Saudara puji Tuhannya tidak. Ya sehingga coba ya sekarang kita akan melihat ya bagian berikutnya ya. Bagaimana Paulus menunjukkan kepada setiap kita. Kita yang sudah menerima kemurahan Tuhan begitu ya. Kita yang sudah menerima kemurahan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup bagi Dia dan mati sebagai keuntungan. Ya kita buka sama-sama ya. Dari Roma pasalnya yang ke-12. Ya Roma pasalnya yang ke-12. Ya saudara Roma pasal ke-12 ini ayat yang sangat penting. Ya di dalam surat Roma. Ya karena 11 pasal yang pertama. Paulus bicara mengenai kemurahan Allah. Doktrin keselamatan, doktrin Kristus begitu ya. Yang sangat mendalam.
Dari pasal ke-12 dia mulai bicara mengenai aplikasinya bagaimana. Setelah kita tahu kemurahan Allah, aplikasinya bagaimana. Sehingga coba saudara ya, kita akan baca secara bergantian. Ya, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Gitu ya. Roma pasal ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 kita baca secara bergantian. Saya dulu ya. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya, sehingga saudara perhatikan ya, di ayat yang pertama, ya inilah sebetulnya hidup bagi Kristus. Ya saudara-saudara, demi kemurahan Allah yang sudah Paulus terima, yang sudah Pak Tong terima, yang sudah kita terima, ya aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini sebetulnya hiduplah bagi Kristus. Ya jangan serupa dengan dunia ini. Ya karena ketika kita serupa dengan dunia ini, begitu ya, ya kita bagaimana bisa hidup bagi Kristus. Tapi yang menarik di sini Paulus bukan cuma mengatakan hiduplah bagi Kristus, Paulus juga menunjukkan gimana. Ya gimana caranya ini? Ya kalau saya mau hidup bagi Kristus, bagaimana caranya ini? Nah saudara perhatikan baik-baik, kalau saudara mau kasih tanda di dalam Alkitab saudara, karena ini adalah kunci. Ya, kalau kita mau hidup bagi Kristus, kuncinya adalah di ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya dengan kata lain ya, kalau kita itu mau hidup bagi Kristus, maka yang paling pertama akal budi. Budi di sini bukan budi pekerti ya. Budi di sini adalah akal budi. Ya berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Ya hendaklah akal budimu itu semakin dan semakin dan semakin begitu ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya semakin dan semakin dibentuk oleh firman Tuhan sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang mana yang sempurna. Sehingga dengan kata lain saudara ya, hidup bagi Kristus itu bukan cuma sekedar niat. Ya hidup bagi Kristus itu bukan cuma sekedar komitmen meskipun pastinya itu penting. Tapi kalau kita mau hidup bagi Kristus, bagaimana kita mulai mengadjust, ya bagaimana kita mulai mentransformasikan ya cara pikir kita jangan seperti cara pikir dunia. Sehingga tadi saudara ya, kenapa kok orang Tionghoa, Kristen dah Kristen kok sama? Ya karena meskipun kita sudah jadi orang Kristen, cara pikirnya masih Tionghoa. Cara pikirnya kurang Kristen. Ya sehingga saudara perhatikan baik-baik. Kalau orang Tionghoa bukan Kristen, takut mati, itu aneh atau tidak aneh? Tidak aneh. Kenapa? Ya karena bagi orang Tionghoa setelah mati itu gelap. Saya pernah tanya ya sama susu saya, kenapa ya orang Tionghoa kalau mati kok mesti nyalakan lilin? Ayo kira-kira ada yang mau kasih jawab enggak? Kenapa kalau orang, iya kan kalau sudah lihat ke Grand Heaven lah, kemana gitu ya.
Kalau orang Tionghoa mati kan lilinnya banyak itu. Kira-kira ngapain? Kira-kira kenapa? Hah? Karena ya persis sama, betul. Ya karena susu saya cerita ya. Karena sekarang ini emak itu di akhirat di mana gitu ya, gelap. Jadi kalau kita tidak nyalakan lilin gitu ya, maka di sana tidak tahu jalan. Ayo takut nggak kalau gitu? Ya wajar dong. Ya terus kenapa kalau orang Tionghoa orang tuanya meninggal kok dibakarkan rumah gitu ya, rumah-rumahan gitu ya, dibakarkan mobil-mobilan gitu ya, dibakarkan pembantuan ya. Kenapa? Ya, supaya di sana itu nanti punya rumah, supaya di sana nanti itu punya mobil gitu ya, ada pembantu. Sehingga permisi tanya ya, kalau situasinya seperti itu, ya yang aneh itu takut mati atau enggak takut mati? Ya takut mati lah. Betul ya? Betul ya? Yang menjadi masalah adalah orang Kristen, lah kok takut matinya sama? Ya karena cara pikirnya belum dirubah. Gitu ya. Kita masih berpikir setelah meninggal gak jelas semua ini. Tanpa sadar. Ya setelah meninggal terus bagaimana ini? Ya sehingga mana lebih terpikir ya, di dunia penuh COVID atau di surga gelap gulita? Ya COVID aja deh. Gitu ya. Kalau pilihannya antara COVID atau gelap gulita, ya itu tadi ya, kalau pikirannya. Ya ini ini Paulus betul sekali, tajam sekali ya. Ya seringkali kita mau melayani Tuhan, tapi pikirannya masih lama. Ya susah. Ya jadi kalau pikirannya adalah di akhirat nanti gelap, kalau anak lupa kirim rumah baru, terus rumah saya bocor di surga, terus gimana ini? Ya, terus kalau nanti anak nggak lagi lupa sembayang, nggak kasih saji-sajian, terus saya bagaimana ini? Ya kalau mikirnya seperti itu, ya ndak heran takut ke surga. Ya sehingga tadi saya mengatakan saya ndak heran, saya wajar, saya bisa ngerti kalau orang Tionghoa takut mati. Tetapi yang heran adalah kalau saudara orang Tionghoa Kristen atau bahkan kalau saudara bukan Kristen, orang Jawa Kristen, orang Batak Kristen misalnya, dan sama takut matinya, saudara mikirnya apa ini? Gitu ya, berarti mikirnya kita itu ndak berubah loh. Belum diperbaharui, ya susah. Ya susah. Ya sehingga Pak Yadi sekali pernah mengatakan ya, orang yang waktu miskin itu rendah hati, baik, sopan begitu ya. Waktu kaya, waduh gitu ya. Orang Indonesia punya pepatah apa? Pepatah orang Indonesia itu lupa apa? Kacang lupa kulitnya, nah itu ya, kacang lupa kulitnya. Tapi yang menarik ya Pak Yadi mengatakan bahwa orang yang waktu miskin itu rendah hati, sopan, waktu kaya itu sombong, itu gak berubah. Ya, itu gak berubah. Wah saya heran ya. Karena kalau lupa kacang kulitnya kan berarti berubah dong. Ya lupa dulunya. Ya siapa yang tahu ya, kira-kira kenapa kok Pak Yadi mengatakan orang yang waktu miskin itu rendah hati, gitu ya, enggak berani sombong. Waktu kaya sombongnya minta ampun begitu ya, kacang lupa kulitnya. Kok bisa Pak Yadi mengatakan itu enggak berubah? Nah karena Pak Yadi mengatakan betul ya, ya sebetulnya orang itu enggak berubah. Dia cuma kelihatan aslinya. Ya karena kalau untuk sombong perlu modal enggak? Ya, sehingga kenapa orang ini kok tadinya itu pada waktu miskin kok sepertinya baik-baik, pada waktu sombong kok dia kaya. Sebetulnya nggak berubah karena yang dia pikir adalah ya punya uang itu berharga. Itu mikir loh itu, bukan sikap loh itu. Ya, orang ini mikirnya kalau punya uang itu berharga. Ya saya enggak punya uang kok, ya saya enggak berharga. Ya enggak berharga ya jangan sombong. Begitu dia punya uang, kamu hargai saya loh ya. Kamu enggak hargai saya tersinggung sekali itu. Ya kalau perlu kalau dia ke restoran misalnya pelayan kurang menghargai dia gitu ya. Bisa marah-marah sekali karena saya kaya loh. Ya kenapa? Karena mikirnya. Ya sehingga secara sikap ya kelihatannya berbeda ya. Waktu dia masih miskin misalnya orang kurang hormat sama dia. Ya dia enggak apa-apa. Waktu dia kaya enggak dihormati sedikit marah. Sepertinya berubah. Enggak, mikirnya sama. Mikirnya adalah hidup beruang itu berharga, orang kaya itu berharga, mikirnya sama. Sehingga saudara ya, bagus sekali ya di sini Paulus ya. Mau hidup untuk Kristus, mikirnya dulu nih.
Ya mikirnya ini mesti diganti. Ya karena kalau kita masih mikirnya sama dengan yang lama, bagaimana kita mesti berubah. Dan pikiran yang harus diganti adalah pikiran mengenai diri kita sendiri. Sehingga saudara ya, ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga itu sebetulnya nyambung. Ya, ayat yang kedua boleh buka kembali Alkitab saudara. Ayat yang kedua ya, Paulus mengatakan mau hidup bagi Kristus. Ayat yang pertama kan hidup bagi Kristus ya, persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah tubuhmu gitu ya, sebagai persembahan yang hidup kudus. Ya mau hidup bagi Kristus, pikiran dirubah. Ya berubah oleh pembaharuan budimu, ya cara mikirnya dirubah. Dan ayat yang ketiga, lihat sama loh. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Atau terjemahan lainnya ya, janganlah kamu memikirkan dirimu lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Lihat kaitannya, ayat 2 sama ayat yang ketiga, ya kaitannya apa? Mikir. Ya, jadi mau hidup bagi Kristus, pikiranmu mesti diubah. Dan yang pertama-tama adalah kamu mesti memikirkan dirimu secara benar. Jangan memikirkan diri lebih tinggi dari seharusnya. Ya pikirkan dirimu itu menurut ukuran iman yang Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing. Ya sehingga saudara, sekarang ini pertanyaan yang paling penting ya. Seperti apa ya memikirkan diri lebih tinggi dari seharusnya? Ya karena kalau kita memikirkan diri lebih tinggi dari seharusnya, ya kita tidak mungkin hidup bagi Kristus. Dan kita akan merasa kosong. Ya kita tidak akan seperti Paulus, begitu ya, yang hidupnya bisa begitu bermakna. Seperti apa ya untuk tidak memikirkan diri terlalu tinggi? Ya termasuk juga apa maksudnya ketika Paulus mengatakan hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Kayak apa itu? Berpikir begitu rupa sehingga kita bisa menguasai diri menurut ukuran iman. Ya, jadi ada dua pertanyaan yang menariknya jawabannya sama. Ya, jadi bagaimana memikirkan diri tidak terlalu tinggi, itu memikirkan diri menurut ukuran iman. Jadi kalau saudara belum memikirkan diri menurut ukuran iman, saudara pasti memikirkan diri terlalu tinggi. Gitu ya. Jadi kalau saudara belum memikirkan diri menurut ukuran iman, saudara berarti kemungkinannya memikirkan diri terlalu tinggi. Ya, sehingga apa maksudnya ya memikirkan diri menurut ukuran iman? Iman di sini artinya apa? Nah saudara, di sana saya mengatakan terlebih dahulu ya, saya menjelaskan terlebih dulu apa yang bukan dimaksudkan oleh iman di sini. Yang bukan adalah di sini Paulus tidak sedang berbicara mengenai iman di dalam Kristus. Ya karena kalau iman di dalam Kristus ya bukan masing-masing. Ya, jadi kalau kita iman di dalam Kristus ya berarti satu. Kita kan satu iman kan. Satu iman, satu roh, satu baptisan begitu ya, satu Tuhan. Sementara di sini Paulus mengatakan apa? Hendaklah kamu memikirkan diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Yang berarti satu dengan yang lain punya ukuran iman yang berbeda. Ya, ukuran imannya Pak Darius dengan ukuran iman saya lain. Ya, ukuran iman saya dengan ukuran iman Pak Nurdin beda lagi. Ya, setiap kita punya ukuran iman yang lain-lain begitu ya. Ya sehingga itu kenapa saya mengatakan ini bukan berbicara mengenai iman di dalam Kristus. Ya kalau iman dalam Kristus ya iman kita ya sama ya, bahaya ya. Oh saya percaya kepada Yesus yang beda dengan Yesus yang dipercaya oleh saudara. Beda lagi dengan iman yang Yesus yang dipercaya oleh yang di Singapura. Waduh kalau gitu kan kacau. Ya sehingga kalau iman di dalam Kristus mau saya, mau saudara, mau di Jakarta, mau di Singapura ya satu iman. Ya iman kita kepada Yesus Tuhan Allah menjadi manusia juru selamat bagi setiap orang yang percaya satu. Ya sehingga saudara di sini ya Paulus tidak sedang berbicara mengenai iman di dalam Yesus. Ya karena kalau seperti itu imannya sama. Dan terus iman apa lagi?
Ya, iman apa yang dimaksudkan oleh Paulus yang saya dengan Pak Darius berbeda? Ya enggak apa-apa. Ya Pak Darius dengan Pak Nurdin berbeda lagi, ya juga enggak apa-apa. Kita Pak Nurdin dengan Bu Susan beda lagi, ya juga enggak apa-apa. Karena namanya masing-masing. Saya dengan Pak Tong berbeda, ya enggak apa-apa. Gitu ya, sehingga iman seperti apa yang sebetulnya Paulus itu maksudkan. Nah saudara, jawabannya sebetulnya persis ada di ayat yang di bawahnya. Sehingga itu kenapa tadi di awal saya minta saudara membaca Roma pasal 12 ayat 1 sampai 6 kan? Begitu ya, karena itu semuanya nyambung. Mau hidup bagi Kristus, cara pikir diubah. Yang perlu diubah pertama-tama adalah cara kita memikirkan diri sendiri. Jangan lebih tinggi, tetapi menurut ukuran iman. Seperti apa memikirkan diri seturut ukuran iman? Jawabannya di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ya kalau saya boleh simpulkan gitu ya. Orang yang memandang diri lebih tinggi dari seharusnya itu orang yang tidak sadar. Ya dia adalah bagian dari tubuh Kristus. Sehingga yang keempat Paulus mengatakan apa? Ya sama seperti satu tubuh. Kita mempunyai banyak anggota. Tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Ini masing-masing ini. Demikian juga kita walaupun banyak satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Masing-masing kita punya karunia yang berlain-lainan. Tetapi masing-masing kita adalah anggota tubuh Kristus di gereja lokal masing-masing. Ya, jadi ya, kalau saya tanya kepada saudara, gereja saudara itu di mana? Gereja saudara di mana? Jawabannya apa? Saudara bergereja di mana? Jawabannya? Nah, kalau saudara jawab GRII, salah. Jadi menurut Bapak kami GBI ya. Oh, gitu ya. Kok salah? Salah. Ya karena saudara yang di sini GRII Kemayoran. Ya, yang di Sum GRII Singapura. Nah itu namanya gereja lokal. Jadi saudara tahu atau enggak tahu ya. Kalau saudara ya pertama anggota GRII pusat misalnya. Tapi kemudian saudara dapat kerjaan di Singapura. Dan kemungkinan saudara akan menetap di sana. Siapa yang tahu bahwa saudara diharapkan atestasi ke GRI Singapura. Meskipun saudara dari GRI pusat. Ada yang tahu enggak? Wah berarti ini belum cukup diinformasikan ya. Di GRI peraturannya gitu loh. Ya demikian juga ya. Kalau saudara setelah di Singapura misalnya 20 tahun. Ya terus sekarang kembali ke Jakarta. Ya bergereja di sini. Ya sementara keanggotaan saudara GRI Singapura. Ya saudara diharapkan atestasi ke GRI pusat. Nggak harus ikut katekisasi lagi sih. Haleluya begitu ya. Enggak ya. Nggak harus ikut katekisasi lagi ya. Tetapi ikut retreatnya. Terus ya upacaranya ikut. Upacaranya ikut. Ayo menurut saudara ya. Ini kita ngomong apa adanya ya. Menurut saudara ya. Itu peraturan yang baik atau GRI sekarang mulai legalistis ya. Ayo yang mana? Hah? Ya sama ya, saudara nanti kalau dapat pekerjaan misalnya di Cikarang gitu ya. Dan saudara akan tinggal di sana lama gitu ya. Saudara akan didorong untuk atestasi dari GRI pusat ke GRI Cikarang. Ya atau juga misalnya nanti saudara ada kan kemarin waktu kita memulai GRI Sunter. Gitu ya, itu kan ada sebagian kemudian yang diminta melayani di sana gitu ya. Someday itu juga akan didorong atestasi menjadi jemaat, sekarang masih MRI ya. MRI Sunter. Menurut saudara ya. Ini peraturan yang baik atau siapa yang buat peraturan? Pasti bukan Pak Tong nih. Gitu ya. Gimana ya? Ini peraturan yang baik atau ngapain sih? Ya, ngapain sih? Sama-sama GRI aja. Bahkan ya, siapa di antara saudara yang kebaktinya di GRI tapi anggota bukan GRI? Masing-masing ngacung di hadapan Tuhan ya. Gitu ya. Ya enggak perlu angkat tangan di sini ya. Masing-masing silakan angkat tangan di hadapan Tuhan ya. Saudara enggak merasa apa-apa kan? Ya emangnya kenapa? Izinkan saya mengatakan ya dan nanti saya akan menjelaskan begitu ya. Saudara tanpa sadar sudah memandang diri terlalu tinggi. Hah gitu aja memandang diri terlalu tinggi ya? Loh iya loh. Ya saudara dari gereja yang lama. Sekolah minggu di sana. Ya bahkan mungkin dibaptis juga di sana. Jangan-jangan menikah juga dinikahkan di sana. Saudara ke sini, enggak pamit.
Gitu ya, enggak ngomong, tiba-tiba ke sini. Sorry ya, kalau saudara punya anak seperti itu, saudara rasa anak seperti ini anak kayak apa ini? Hah? Ya begitu bisa cari uang sendiri, ya ngapain ke rumah papa? Gitu ya. Kalau saudara punya anak seperti ini, ya terus saudara anggap ini anak seperti apa ini? Betul ya? Nah ini yang hari ini terjadi. Ya sehingga begitu saudara tidak sadar ya, saudara membutuhkan gereja lokal, saudara memandang diri terlalu tinggi. Kenapa? Ya seringkali orang mengatakan, loh kenapa Pak? Saya kan melayani Tuhan. Ya kan Tuhan gak cuma ada di gereja di GRI kan juga ada Tuhan. Gitu ya, dan bukan cuma di GRI pusat, di GRI Singapura kan juga ada Tuhan. Tuhan kan ada di mana-mana, saya kan melayani Tuhan. Oke, kalau betul ya saudara melayani Tuhan, oke sih. Oke, berarti nanti kalau saudara mau nikah, minta siapa menikahkan? Minta Tuhan. Saudara kalau nikah minta Tuhan, saya akan melayani kamu. Ya saya tidak berafiliasi dengan, saya tidak menjadi anggota gereja mana-mana. Karena mereka terlalu legalis. Gitu ya, saya tidak mau dibatasi oleh tembok gereja. Saya mau melayani Tuhan, di mana Tuhan memanggil saya. Oke, sekarang saudara mau nikah. Minta dinikahkan sama siapa? Tuhan. Bolehkah engkau kirimkan Paulus menikahkan saya? Gitu? Saudara minta siapa? Nanti saudara meninggal. Ya minta gantian, oh Tuhan setelah waktu saya menikah Paulus sudah datang. Sekarang nanti waktu saya meninggal Elia Tuhan ya. Biar Elia yang memakamkan saya. Gitu? Lo enggak lo. Nangkep ya? Ini memandang diri terlalu tinggi enggak? Saya enggak butuh gereja. Saya melayani Tuhan. Lah kok waktu butuh terus minta-minta? Bahkan sorry to say semoga di sini enggak ya. Ada orang yang sangat tidak tahu diri. Ya, waktu merasa gerejanya itu apa itu GRI yang benar. Tapi kalau di kita kan mau jadi anggota kan susah ya. Gitu ya, mesti katekisasi dulu. Ya mesti ada buku yang mesti dibaca gitu ya. Sehingga enggak mau jadi anggota sini. Tapi ke sini. Terus tapi kemudian ketika punya anak. Nah padahal kalau saudara punya anak. Gitu ya, kalau saudara punya anak. Itu saudara kan untuk membaptiskan anak dua-dua mesti jemaat GRI loh. Ya dua-dua loh, tidak bisa salah satu itu. Ya sehingga karena dia belum anggota GRI, waktu punya anak, anaknya dibaptiskan di gereja asalnya. Gitu. Atau juga kadang-kadang ada ya, waktu orang tuanya meninggal, ya meskipun di GRI pusat sekarang kita sudah buat kebijakan ya, bukan anggota GRI pun kita layani, gitu ya, kita layani. Kalau berduka, tetapi ada jemaat yang mungkin karena kesini datang cuma minggu ya, enggak kenal siapa-siapa, sehingga pada waktu orang tuanya meninggal ya minta gereja asalnya. Sudah gitu ya, ada yang masih berani ngatur lagi gitu ya. Saya maunya dimakamkan hari ini, saya maunya dilayani sekarang. Kan gereja kasih, enak ya. Ya gereja kan kasih, harus melayani. Itu apa ya kalau bukan memandang diri terlalu tinggi. Gitu ya, tidak sadar bahwa semua berkat yang dia berikan kepada, semua berkat yang Tuhan berikan kepada dia, sebetulnya Tuhan berikan melalui gerejanya. Sehingga saya selalu bilang nih sama peserta katekisasi ya, nanti kalau saudara satu hari, andai kata memang saudara sadar Tuhan pimpin bukan di GRI, gitu ya, jangan lupa ngomong ya. Gitu, karena enggak sopan sekali itu. Saudara masuk ngomong, saudara pergi enggak ngomong, itu enggak sopan loh. Begitu ya, berapa banyak anak sekolah minggu, begitu pemuda pindah, enggak ngomong. Kamu pikir 12 tahun di sini yang ngajari kamu itu Tuhan langsung? Ya selama 12 tahun yang buat kamu tahu Daniel itu di gua singa ya, bukan Yusuf yang di gua singa ya. Emangnya kamu taunya dari malaikat? Ya tahu dari mana? Tahu dari guru-guru sekolah minggu yang belasan tahun mengajar kamu mulai kamu umur 3 sampai kamu umur 20. Pergi enggak ngomong. Ya, itu tidak memandang diri terlalu tinggi. Itu terlalu tinggi itu. Tidak tahu diri itu namanya itu. Sorry to say. Ya sehingga betul ya Paulus mengatakan kalau kamu tidak mau memandang diri terlalu tinggi kamu harus sadar ya kamu itu anggota tubuh. Yang berarti ya tidak bisa tumbuh sendirian. Perlu ada orang lain. Ya sehingga kita mesti sadar ya kita perlu anggota tubuh Kristus, kita perlu gereja lokal. Ya karena saudara bahkan di GRI begitu ya. Kalau saudara merasa yang paling penting untuk Pak Tong. Permisi tanya. Saudara kalau kemudian menikah. Bisa minta Pak Tong yang menikahkan? Ya saudara yang di Singapura. Saudara yang di Cikarang. Saudara kalau mau nikah. Saudara yang di Kelapa Gading. Saudara kalau mau nikah atau menikahkan anak. Minta siapa? Ya gembalanya lah. Amin ya. Begitu ya. Ya sehingga jangan kita merasa lebih tinggi dari yang seharusnya. Kamu tidak penting.
cuman gembala, biasa kok, bukan Pak Tong, ngapain saya mesti menghargai kamu. Berarti saudara menganggap diri itu terlalu tinggi. Tidak melihat diri menurut ukuran iman, ya padahal Tuhan maunya kita itu di gereja lokal masing-masing. Ini yang pertama. Demikian juga ya di sini Paulus mengatakan orang yang memandang diri terlalu tinggi, yaitu orang yang merasa dirinya tidak punya karunia. Loh Pak, berarti kan ini kan gak terlalu tinggi ya. Berarti kan orang ini malah mungkin memandang diri terlalu rendah. Nah saya setuju dengan Pak Tong ya. Orang yang memandang diri terlalu rendah, itu sebetulnya saudara kandung dengan yang memandang diri terlalu tinggi. Orang sombong sama orang minder itu sebetulnya saudara kandung. Amin ya. Ya karena kayak tadi ya, pikirannya sama. Saya sama orang di bawah saya ekonomi, saya sombong. Pasti kalau dia sama orang yang lebih kaya dia minder. Pasti itu. Ya karena pikirannya dia uang. Gitu ya, uang. Ya sehingga orang yang mengatakan saya tidak punya karunia, mana bisa memandang diri terlalu tinggi. Loh iya loh. Misalnya ya, saudara diminta. Ya nanti ya, waktu NRITC atau di gereja, ya pelayanan ini ya misalnya jadi koordinator ya. Waduh, karunia saya bukan koordinator. Gitu ya. Oke deh kalau gitu kamu bagian humas ya. Waduh, saya tidak bisa ngomong. Oke, kalau gitu kamu bagian akomodasi ya. Waduh, saya ini susah ini. Kalau apa itu namanya ngatur tempat, gitu ya. Oke, kalau gitu kamu bagian transportasi ya. Waduh, itu juga bukan karunia saya. Jadi kalau bagian ini bukan karunia saya. Bagian itu bukan karunia saya. Melayani di sini bukan karunia saya. Melayani di situ bukan karunia saya. Guru sekolah minggu bukan karunia saya. Paduan suara bukan karunia saya. Melayani di di ASJ bukan karunia saya. Berarti karunia saya itu apa? Khotbah juga bukan karunia saya. Sekolah minggu dong gitu ya. Bukan karunia saya. Jadi saya melayani ini bukan karunia saya. Melayani itu bukan karunia saya. Melayani ini lagi bukan karunia saya. Berarti karunia saya adalah untuk dilayani. Haleluya gitu ya. Ini memandang diri terlalu tinggi enggak? Saya ada untuk dilayani oleh saudara. Tanpa saya harus melayani. Sombong loh ini. Dan saudara izinkan saya mengatakan banyak jangan-jangan ya jemaat. Atau jangan-jangan saudara, boleh saya tanya, ya yang sangat merasa diri berhak dilayani, yang khotbah siapa ini? Kalau bukan Pak Tong, saya nggak datang. Oke, setelah Pak Tong, terus setelah dengar khotbah Pak Tong, terus apa? Jumat ini, Kamis ini yang mimpin siapa ini? Ya, enggak apa-apa loh. Saudara minta dilayani, enggak apa-apa. Melayani apa enggak? Gitu ya. Ya sehingga pada waktu jemaat hanya mintanya siapa yang khotbah. Ya terus gerejanya kok kayak gini nih. Ya parkirnya kok macet ini. Gitu ya. Sorry to say ya, bahkan meskipun saya bersyukur dalam hal ini di GRI, puji Tuhannya saya belum ketemu dan semoga saya jangan pernah ketemu gitu ya. Ke gereja pun minta dijemput. Ya kalau nggak dijemput, nggak bisa. Oke lah kalau memang nggak mampu. Tapi itu saudara saya pernah tahu gereja, bahkan mungkin banyak gereja loh. Anaknya ya Bu, nanti anaknya ke persekutuan remaja ya, ada yang jemput enggak? Padahal dia bisa kasih anaknya ke mall naik Grab. Kenapa kalau ke gereja kok mesti dijemput? Beda kalau situasinya memang nggak bisa ya, itu lain ya. Tapi kalau anak ke mall kasih uang Grab kok gitu ya. Ya mau ke Sentosa Island bisa naik MRT kok, kenapa ke gereja perlu dijemput? Ya bersyukur di GRI saya belum pernah ketemu dan semoga saya tidak pernah ketemu. Begitu ya. Yang boto siapa sebetulnya? Ya sehingga di saudara di gereja betul ya. Banyak orang-orang itu yang memandang diri terlalu tinggi. Gak boto gereja. Loh kalau beneran gak boto ya gak boto. Nikah ya nikah langsung aja. Mati ya mati langsung aja, enggak usah minta gereja melayani. Mau baptis ya baptis sendiri aja. Kalau memang enggak butuh gereja. Tapi kalau mau dibaptis minta gereja, gitu ya, mau menikah minta gereja, ada orang tua kita yang meninggal minta gereja melayani. Terus kok berani ngomong enggak butuh gereja, itu namanya memandang diri terlalu tinggi. Demikian juga minta dilayani, minta dibesuk lah. Kalau sakit minta didoakan begitu ya. Pernah melayani apa? Enggak. Dan enggak merasa apa-apa loh. Dan berani protes lagi. Saya tahu beberapa gereja ya. Kalau bukan gembalanya yang mendoakan, itu namanya belum didoakan itu. Gitu ya. Ya sehingga saya merasa kurang diperhatikan Pak. Saya belum didoakan. Terus saya bilang, loh kan minggu lalu sudah ada ini ke tempat kamu. Ya tapi kan Bapak belum. Lalu gitu ya. Ya jadi pokoknya kalau yang mendoakan itu masih penginjil atau vikaris, itu namanya belum didoakan. Permisi tanya, orang lain sakit kamu doakan enggak? Gitu ya, orang lain ada kedukaan, kita hadir enggak?
Lah kalau orang lain ada kedukaan kita nggak hadir, kenapa kalau kita ada kedukaan kita harap yang datang banyak? Oh banyak tuh seperti itu saudara, banyak itu. Berapa yang hadir? Kenapa waktu saya kedukaan kok yang hadir sedikit? Kamu juga nggak pernah datang kok. Ya kalau saudara aktif melayani, banyak orang kenal saudara, ada kedukaan, ya banyak yang datang. Ya sehingga saudara ya, banyak orang yang tidak menyadari dia anggota tubuh Kristus, dia tidak menyadari punya karunia, itu pasti memandang diri terlalu tinggi dan tidak bisa hidup bagi Kristus. Gimana? Ya gimana caranya hidup bagi Kristus kalau kita tidak melayani bersama-sama. Oh ya saya kan membesarkan anak Pak. Ya membesarkan anak kan juga melayani Tuhan gitu ya. Saya tanya lagi, ya orang ateis tidak bisa membesarkan anak. Ya hanya orang reform yang bisa membesarkan anak. Orang ateis tidak bisa membesarkan anak. Loh beda Pak, saya membesarkan anak di dalam Tuhan. Begitu saudara ngomong di dalam Tuhan, berarti saudara bawa anak ke sekolah minggu, amin kan? Ayo siapa di sini yang anaknya di home churching-kan, yang di Singapura mungkin banyak homeschooling ya. Ada nggak yang di Singapura yang anaknya di home churching-kan, boleh tulis dalam kolom komen. Ada nggak home churching? Ya, di Singapura pun ya salah satu negara paling maju di Indonesia, di dunia ya. Mungkin homeschooling di Singapura lebih banyak dari Indonesia, tapi saya yakin ya di Singapura juga ada home churching itu. Amin ya. Sehingga saudara bawa anak ke sekolah minggu kok. Lah guru sekolah minggu anak saudara siapa? Masa setiap guru sekolah minggu semuanya hamba Tuhan? Ya enggak ada. Geri aja kita sangat kekurangan hamba Tuhan, ya mana bisa setiap guru sekolah minggu hamba Tuhan. Berarti jemaat yang lain itu yang melayani. Amin ya. Ya sehingga berarti saya mau anak saya itu GRI mendidik anak saya. Terus saudara tidak melayani. Ya berarti memandang diri sekali lagi terlalu tinggi. Ya sehingga saudara ya, sebaliknya. Nah ini saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba layarnya kembali ke sini. Nah oke. Ya sehingga saudara dengan kata lain ya, bagaimana cara kita memandang diri menurut ukuran iman. Ya memandang diri menurut ukuran iman adalah berarti saya menyadari karunia saya apa. Dan saya memakai karunia itu dengan sungguh-sungguh. Dan saudara ya, orang yang mendapatkan karunia dari Tuhan di saat yang lain ya, dia akan yakin dia bisa mengerjakan hal itu lebih baik daripada yang lain. Karunia itu terkait dengan iman. Sehingga pernah ketemu enggak ya orang di gereja yang mengatakan gitu aja kok enggak bisa. Cara ngaturnya itu mestinya gini loh. Pernah ketemu enggak? Banyak ya. Menurut saudara ya orang yang ngomong seperti itu andai kata pekerjaan itu diserahkan kepada dia kemungkinan beres atau enggak? Herannya kemungkinan bisa beres. Ada sih, ada yang omong doang ya. Mestinya gini. Diserahkan kepada dia, enggak jalan. Ada. Tetapi saudara ya saya menemukan sebagai hamba Tuhan. Ketika orang ngomong, gini loh cara nyeting kamera itu gini loh. Betulan loh, kalau kita serahkan kepada dia gitu ya, dia bisa jalan loh. Gini loh cara ngatur parkir itu gini. Betul loh, dia tahu caranya mengatur parkir. Betul loh. Ya jadi sekali lagi ya, ada orang yang memang omong doang gitu ya. Tetapi menariknya di dalam pengalaman saya, orang yang mengatakan mestinya gampang, benar-benar kalau diserahkan kepada dia, itu selesai itu. Masalahnya adalah dia tidak sadar itu karunianya. Sehingga pada waktu dia bilang ya harusnya nyeting kamera itu jangan begitu. Gini loh pencahayaannya seperti itu. Karena dia tidak sadar itu karunianya dia. Dia pikir itu gampang semua orang lain juga bisa. Tidak perlu dia. Nah itu celakanya itu. Gitu ya. Ya sehingga akhirnya meskipun sebetulnya dia imannya besar ya. Gitu ya, dia yakin bisa, dia tidak mau mengerjakan karena dia pikir semua kita bisa, dia nggak sadar. Sebetulnya pada waktu dia mengatakan itu gampang, itu kan iman. Betul ya? Ya itu kan iman tuh, bisa itu. Ya itu kan iman kan? Ya sebetulnya itu karena karunia dia itu di bagian pelayanan. Yang beda dengan karunia saya. Sebaliknya, saya kalau diminta untuk mengajar gitu ya, Bu Maria minta saya, Pak Hendri tolong bawakan saya mau KPIN ya, kelas Kamis ini tolong bisa nggak bawakan. Ya selama jadwalnya tidak bentur ya saya akan cenderung untuk oke. Ya saya akan persiapkan, baru minggu yang kemarin. Ya Pak Jack tiba-tiba karena beliau harus ada program sertifikasi dosen ya untuk kepentingan SCTRI. Minggu kemarin dia kontak lagi, Pak Hendri ya Rabu ini bisa tolong gantikan saya juga enggak? Rabu ini berarti kemarin.
gitu ya. Ya karena Pak Jack baru kontaknya minggu lalu gitu ya. Terus saya lihat, waduh ya karena ini memang ya, ini pengalaman saya tahun lalu. Ya saya ngurus sertifikasi dosen tahun lalu, Pendeta Jack ngurusnya sekarang. Tahun lalu saya ingat negara kita memang luar biasa ya. Ujiannya kemarin, ngomongnya bisa 2 hari sebelumnya itu. Gitu ya. Sehingga waktu itu saya ingat saya pas pelayanan di Banjarmasin. Gitu ya, tiba-tiba diinformasikan bahwa ada sertifikasi dan itu programnya seharian. Waduh sehingga saya harus atur dengan Pendeta Farlen ya. Itu menantunya Bapak Mas Agung ya yang sekarang di Surabaya ya. Itu kan yang membawai Banjarmasin. Ini gimana ya? Sehingga atur oke pagi pembinaan dulu kemudian pulang menyelesaikan tugas ujiannya untuk yang sertifikat dosen. Malamnya kemudian ada pembinaan lagi. Nah Pak Jack itu pas Rabu kemarin 3 hari ya. Selasa, Rabu, Kamis ngomongnya itu hari Minggu. Sehingga saya pikir ya sudahlah oke lah. Ya karena ini memang harus, ya sudah sih. Gitu ya, saya yakin aja nanti bahannya ada lah. Ya tapi kalau dalam hal perelektronikan iman saya kecil itu. Ya sehingga saya sekali tanya sama rekan vikaris ya. Nah dia ini sangat ngerti ya dunia perelektronikan. Kalau laptop ini ya kira-kira perlu antivirus apa enggak? Ya, dia mengatakan perlu. Oh perlu ya, saya enggak ada antivirus sih. Ya terus saya minta tolong sama dia, kira-kira yang mana? Saya benar-benar tuh have no idea. Sehingga dia berbaik hati ya, saya pesankan aja. Oke tolong ya pesankan ya, nanti saya ganti ya. Dia pesankan gitu ya, terus waktu dia datang dia bilang, Pak Hendri datang nih, saya instalkan ya, saya pasangkan. Terus saya bilang, waduh ini saya pas mau keluar kota ini, bisa enggak nanti Seninnya? Dia pas waduh Pak Senin gantian saya yang keluar kota. Gini aja Pak. Ya saya kasih tahu kodenya, saya kirimkan emailnya kepada Bapak. Ada kodenya, ada cara mendownloadnya. Bapak tinggal download, tinggal masukkan password, saya kasih tahu passwordnya. Oke. Ya karena saya sungkan merepotkan dia, saya okekan ya. Senin saya pulang, saya lihat. Oke gitu ya. Ya jadi cara masukkannya ini dan itu gitu ya. Waduh. Ya akhirnya saya kembali kepada firman Tuhan ya. Mengukur diri menurut ukuran iman. Ya, sehingga saya bilang sama dia ya, boleh nggak tunggu kamu balik? Ya karena saudara saya punya pengalaman ya, laptop bilang update, saya update, yang terjadi adalah hang. Gitu ya, ganti apa pada waktu itu ya. Saya waktu itu, ini update aja kok sampai membuat laptop hang ini gimana ini ya. Update HP juga istri saya pernah ya, update HP, setelah diupdate HP-nya enggak nyala. Gitu ya, sehingga wah iman saya kecil nih. Ya sudahlah, ya sehingga saya tunggu dia waktu dia pulang, begitu dia pulang ya, dia instalkan sambil ngomong sama saya sambil lihat sekali, imannya besar loh dia. Ya, beres, nah lihat itu namanya. Ya sehingga menurut ukuran iman berarti setiap saudara punya karunia yang berlain-lainan. Dan berkenaan dengan karunia saudara, iman saudara besar loh, amin ya. Ada di sini yang karunia yang masak, ya beriman sekali itu. Ya sambil masak, sambil ngomong, ya enak aja jadinya itu. Ya saya kadang-kadang mikir ya, itu kok kalau sampai kelupaan bumbu bagaimana ya. Ya mestinya garam 1 sendok dikasih 3 sendok gitu ya. Itu bagaimana ya gitu ya. Apalagi masakan Indonesia ya, itu kan bumbunya macam-macam itu. Tapi kalau itu karunia saudara, ya saudara ringan aja itu. Dan herannya ya, saudara tidak akan sombong. Ya kalau itu karunia saudara, ya saudara memasak gitu ya. Saudara tidak akan, karena saudara merasa itu biasa kok. Ya karena memang itu karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan saudara betul ya, orang kalau punya karunia iman, saudara kalau punya karunia dan saudara pakai karunia itu, saudara akan merasa hidup saudara bermakna. Padahal sebetulnya yang kita lakukan mestinya ya tidak besar bagi kita. Gitu ya, gitu aja kok. Ya sehingga kalau saudara ya baru bermakna ketika orang memuji saudara, itu masalah. Begitu ya, itu masalah itu. Tapi kalau saudara bisa melakukan sesuatu, ketika orang memuji saudara, saudara heran, gini aja kok dipuji sih? Hebatnya di mana ya? Bersukacitalah saudara. Pernah mengalami enggak? Ya, tanya yang pertama dulu ya, ayo siapa pernah mengalami baru sukacita kalau dipuji? Angkat tangan di dalam hati, gitu ya. Gitu ya. Ya tapi siapa pernah mengalami ya, saudara melakukan sesuatu, orang lain muji, saudara heran sendiri. Gini aja kok dipuji sih? Ya biasa kok. Nah kalau boleh angkat tangan sungguhan boleh enggak apa-apa loh ini. Ada enggak ya?
yang saudara dipuji, ya tapi saudara heran, gini aja kok dipuji. Karena bagi saudara itu gampang. Ada enggak? Ya, kalau nggak mau angkat tangan ya sekali lagi angkat tangan dalam hati ya. Ya kalau ada ya bersukacitalah saudara dan kerjakan itu dengan lebih sungguh-sungguh. Karena itu akan membuat saudara bermakna. Karena kalau saudara baru merasa bermakna ketika ada orang yang memuji saudara, ya susah. Ya orang nanti ganda memuji saudara sudah langsung susah lagi. Tapi kalau saudara bisa menemukan karunia saudara, yang bagi saudara gampang. Bagi orang lain sulit, itu kenapa dia puji saudara. Tapi karena bagi saudara gampang, saudara heran sendiri, gini aja kok dipuji gitu ya. Ya kalau Pak Tong tuh loh dipuji, kalau saya ngapain dipuji? Bersukacita, bersukacitalah saudara. Saudara akan susah mengalami kekosongan hidup kalau saudara kerjakan karunia itu dengan sangat baik, dengan sungguh-sungguh. Sehingga sebagai penutup ya, sedikit sharing sebelum nanti kita akan tanya jawab. Ya saya pernah punya pengalaman seperti ini. Begitu ya. Ada di sini yang pernah baca buku Pak Tong Mengetahui Kehendak Allah? Pak Tong ada tulis tuh buku Mengenal Kehendak Allah. Yang kali ini boleh dong angkat tangannya jangan dalam hati gitu ya. Ada yang pernah baca buku Mengenal Kehendak Allah? Ada ya? Gitu ya, bagus loh buku itu. Ada yang tahu enggak kalau editornya saya? Enggak ada ya, gitu ya. Siapa di sini pernah baca buku cari siapa editornya? Siapa menerjemahkan? Tidak ada ya. Tapi saudara ya, itu editornya saya loh saudara. Gitu ya. Karena dulu sebelum saya masuk ke SCTRI, saya kerja di Momentum. Gitu ya, bagian produksi. Termasuk saya kedapatan, saya menemukan bukunya Pak Tong. Ya saya edit dan jadi itu buku, Mengenal Kehendak Allah. Nah saya ingat saudara ya, waktu saya masuk ke SCTRI, sama kan saudara kalau hari ini kan kebaktian minggu juga Momentum kan buka buku ya. Ya saya kan kenal sama orang Momentum, saya ke sana. Saya dengan Bang Rodenson kan sudah kenal lama gitu ya. Saya lihat ada seorang jemaat, dia pegang buku itu. Mengenal Kehendak Allah, Pak Tong. Dia lihat-lihat gitu ya, kemudian dia beli. Saudara waktu itu saya heran dan saya perlu waktu lama untuk menyadari. Ada sesuatu kepuasan yang sangat besar. Ya padahal saya tahu. Ya saya tahu ya, dia juga tidak mungkin lihat begitu ya, siapa editornya. Andai kata pun dia lihat, dia juga tidak mungkin tahu kalau Hendriongko Wijaya itu sekarang sedang di sebelahnya. Ya, andai kata dia tahu pun ya, saya yakin dia tidak akan minta tanda tangan. Ya, kalau sebelahnya Pak Tong sudah mungkin, Pak boleh tanda tangan enggak gitu ya. Ya tapi kalau editornya masa, Pak editor boleh tanda tangan enggak gitu ya. Tapi saya tuh heran ya, kenapa ya saya merasa ada satu fulfillment yang sangat besar. Yang bahkan saudara ya, event lebih besar ya daripada kalau saya pimpin KKR regional, begitu ya. Saya pernah sekali pimpin tuh di UNER, begitu saya diminta untuk challenge mereka, termasuk saya challenge siapa yang ngaku ya pornografi, siapa yang mau angkat tangan begitu ya. Ada yang angkat tangan, ya puji Tuhan ya pasti bersyukur dong begitu ya. Cuman yang buat saya heran, kok yang pertama tuh bersyukurnya lebih dari yang kedua. Kenapa ini? Ya padahal yang pertama who knows, ya andai kata knows pun juga who care. Sementara kalau yang kedua ya saya tantang gitu ya, siapa yang pornografi mahasiswa angkat tangan. Wih mereka angkat tangan, kan bisa diceritakan dong. Betul ya? Kenapa ya? Yang pertama itu saya merasa seolah-olah lebih menancap di dalam hati saya. Ya kan kalau saya boleh bercerita ya, itu proses buku itu jadi. Nah saudara, siapa di antara saudara yang masih tahu program komputer yang namanya WordStar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kira-kira kita seumuran begitu ya. Ya karena kalau sekarang ya semua pakainya Microsoft Word gitu ya. Tidak ada hari ini orang pakai WordStar. Sehingga saudara ya khotbah Pak Tong itu ditranskrip di WordStar. Sehingga pada waktu saya temukan di dalam Microsoft Word, waduh itu bugs-nya banyak sekali itu. Ya satu kalimat, kemudian kotak, kalimat berikutnya di dalam berikutnya itu. Saya mesti bersihkan satu-satu, ya bersihkan. Jadi buku 100 halaman itu bisa jadi buku 2000 halaman. Ya karena tadi ya kotak itu namanya bugs. Ya saya bersihkan satu-satu, saya rapikan lagi, saya edit lagi bahasanya menjadi bahasa buku gitu ya. Sehingga baru kemudian dijual. Sehingga saudara bukan berarti saya tidak menghargai tugas KKR dan itu tidak ya. Tapi saya tahu itu. Kalau andai kata waktu itu misalnya bukan saya diundang, misalnya UNER mengundang pendeta Aiter atau yang lain, juga bisa.
Ya bisa, enggak harus saya gitu ya. Tetapi ya untuk buku itu, ya sekali lagi kita ngomong humanly speaking ya. Kalau Tuhan mau panggil orang lain ya juga bisa-bisa juga sih. Tapi humanly speaking kalau andai kata waktu itu saya tidak kerja di Momentum, jangan-jangan beneran buku itu enggak pernah keluar. Karena masih banyak sebetulnya kumpulan khotbah Pak Ato yang sampai hari ini belum sempat untuk dibukukan. Karena memang enggak gampang loh saudara. Begitu ya, jangan pikir kemudian tinggal denger, tinggal ketik menjadikan bahasa buku sesuatu hal yang gampang. Ya sehingga humanly speaking, andai kata waktu itu saya enggak di Momentum, mungkin buku itu enggak jadi loh. Mungkin berbicara secara manusia. Sehingga pada waktu saya lihat orang pegang buku itu, enggak perlu saudara tahu, enggak perlu saudara minta tanda tangan, enggak perlu orang itu, dan memang orang itu enggak tahu kok. Ada satu kepuasan yang sangat besar. Begitu ya, meskipun orang tidak tahu yang mengerjakan kita. Ya sehingga berbahagialah saudara ya, kalau saudara bisa menemukan karunia saudara. Ya dan saudara pakai sehingga Paulus mengatakan yang karunia ngajar, ngajarlah dengan sungguh-sungguh. Ya sehingga meskipun nanti murid saudara itu nanti setelah pemuda pindah gereja enggak pamitan, saudara tetap akan salah loh itu ya, itu tetap salah. Tapi meskipun itu salah ya, saudara kalau memang karunia mengajar, saudara akan merasakan satu berkat yang besar. Ya meskipun mungkin orang tidak menghargai apa yang kita lakukan. Dan itu namanya berharga. Ya sehingga celakalah ya kalau kita baru bersyukur ketika orang memuji. Tapi bersukacitalah waktu kita mengerjakan sesuatu dan orang tidak memuji, kita bersukacita. Atau bahkan orang memuji, kita merasa gitu aja kok dipuji. Ya enggak susah kok. Karena itu berarti saudara sudah menemukan karunia saudara, kerjakan dan kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan apa yang boleh kami pelajari bersama-sama pada pagi dan siang hari ini. Kami bersyukur kepada setiap kami Engkau sudah menempatkan gereja lokal. Kami bersyukur baik kami yang Engkau tempatkan di GRI Pusat, kami yang ditempatkan di GRI Singapura atau juga mungkin cabang-cabang GRI yang lain ya Tuhan ajar kami menghargai gereja lokal kami, ajar kami menghargai untuk pelayan gereja lokal kami, ajar kami menghargai gembala lokal kami ya Tuhan sehingga jangan kami memandang diri terlalu tinggi. Demikian juga ampunilah kami ya Tuhan kalau mungkin kami selama ini jangan-jangan sudah memandang diri terlalu tinggi, merasa berhak untuk dilayani tanpa kami merasa perlu untuk mencari karunia kami dan kami memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, ajar kami menemukan karunia kami, ajar kami memakainya ya Tuhan. Sehingga jangan kami baru senang ketika ada orang memuji kami. Jangan kami baru senang ketika ada orang melihat kami. Tapi kami mempunyai sukacita. Karena apa? Karena kami boleh memenuhi tujuan penciptaan kami yang Engkau sudah berikan pada waktu Engkau memberikan karunia-karunia yang berbeda kepada setiap kami. Suara manusia sudah berlalu, ya biarlah Roh Kudus Tuhan boleh terus bekerja di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara langsung saja ya kalau ada yang mau bertanya, baik yang di sini maupun yang di Singapura. Sorry ini ya iman saya memang dalam hal perkomputeran kecil. Ini kalau saya mau buka kolom chatting gimana caranya ya? Ini. Ya, silakan ya. Kalau ada, silakan langsung saja. Kalau ada yang mau ditanyakan. Dan yang di Singapura bisa langsung ketik di kolom chatting. Sudah jelaskah? Ya, silakan. Sebentar ya, mic-nya. Sebelah sini. Ya, Ibu. Makasih Pak Henry. Jadi saya mau tanya kalau di GRI biasanya untuk melayani harus jadi anggota terlebih dahulu di pelayanan tertentu. Tetapi sebaliknya kalau STTRI itu diajar oleh orang-orang yang justru bukan anggota GRI gitu. Bedanya apa ya Pak? Oh enggak loh. Puji Tuhan saudara ya, puji Tuhan ya. STTRI itu 90%, 95 jangan-jangan ya. 95% lebih dosennya adalah anggota GRI. Gitu ya. Jadi ini bersyukur sekaligus juga tadi itu kenapa ya doakan untuk STTRI. Kita perlu banyak yang masuk ke STTRI. Ya karena GRI itu ya cabangnya 90. Ya, STTRI ya, satu semester itu keluar kelas bisa 30. Karena kan ada S1, S2, S3, angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin.
gitu ya, termasuk ada yang disunter. Itu semua dosennya 9 dari 10 dosen STTRI itu lulusan STTRI jemaat GRI. Gitu ya, sehingga bayangkan ya, sementara hamba Tuhan GRI itu baru 140 melayani 90 cabang, dan kalau sudah GRI biasanya perlu lebih dari satu hamba Tuhan, gitu ya. Termasuk juga STTRI sekian puluh mata kuliah itu perlu dari lulusan STTRI juga. Dosen saya juga mengajar di CIT ya, CIT juga untuk dosen daripada ilmu keagamaannya juga dari STTRI, termasuk juga untuk mentor-mentornya juga dari STTRI, juga jemaat GRI. Ya, sehingga kita perlu lebih banyak, ini ladang sudah kuning, pekerja terlalu sedikit. Ya, sehingga itu kenapa tadi Pak Jack ya, dia harus pimpin PA itu dia seminggu mesti persiapan khotbah berapa, harus kemudian ikut sertifikasi dosen, saya tahun lalu juga, ya karena gimana lagi. Gitu ya, jadi yang melayani di gereja ya juga kemudian mengajar di STTRI. Jadi enggak loh, ya mayoritas dosen STTRI itu adalah anggota GRI, ya lulusan STTRI, sebagian memang tidak ya, seperti Profesor Stefri, Profesor Sam gitu ya. Tetapi mereka sangat-sangat terbeban dengan GRI dan sudah terbukti lama. Ya seperti Pak Stefri misalnya begitu ya, Profesor Stefri ya, bukan hamba Tuhan kita, tapi dia sangat adore Pak Tong begitu ya. Kemana-mana dia bawa teologi reform, sehingga itu kenapa kita berani untuk minta dia ngajar. Setiap dosen STTRI itu harus dengan approval Pak Tong. Setiap dosen STTRI, gitu ya. Jadi setiap dosen STTRI itu approval dari beliau secara langsung. Ya, jadi puji Tuhan dan sekaligus doakan ya, sehingga kadang-kadang saya bingung ya. Ada orang yang mengatakan saya tidak beban STTRI, saya beban GRI. Saya kadang-kadang pengen nanya loh, menurut kamu hamba Tuhan GRI dari mana? Gitu ya, kalau GKY misalnya Hokim Tong, mereka bisa terima hamba Tuhan dari, bukan cuma dari Saat kan, ya mereka juga punya sekolah teologi sendiri. Lah kalau GRI itu terus hamba Tuhan, dan itu kenapa ya? Saudara di Singapura, saudara di Jakarta, saudara di Bandung, harusnya hamba Tuhan saudara doktrinnya akan kurang lebih sama. Amin ya. Ada nggak hamba Tuhan GRI mengajarkan keselamatan bisa hilang? Wah langsung disidang gitu ya. Ya harusnya tidak ya, karena dari sumber yang sama. Menjawab ya Bu ya. Jadi demikian juga ya, untuk melayani di GRI mestinya ada tahapan tertentu di mana tidak anggota boleh. Tapi sampai tahapan tertentu harus jadi anggota. Ya karena tadi saudara ya, bukannya kita jual mahal, tidak. Karena ada kaitan sebetulnya antara keanggotaan gereja dengan pelayanan. Ya termasuk saya ingat dulu ada seorang yang tanya sama Pak Tong ya, saya ini kalau perpuluhannya saya di GRI tetapi anggota gereja luar bagaimana? Pak Tong nanya, perpuluhanmu di mana? Begitu ya, perpuluhanmu kamu kasih ke siapa? Ya sehingga apakah tepat kamu anggota sana, perpuluhanmu kamu kasih di GRI semuanya? Ya sehingga jujur saudara ya, tadi saya sangat tidak suka dengan jemaat yang tadi bergereja di sini minta dilayani di tempat yang lain. Padahal saya hamba Tuhan GRI, harusnya saya seneng kan, enak kan? Amin ya. Persembahan masuk sini, pelayanan kembali ke gereja masing-masing. Ya tapi saya merasa itu tidak benar. Ya karena enggak, hidup bagi Kristus mesti dengan kita jangan memandang diri terlalu tinggi. Menjawab ya? Atau Ibu tahu ada dosen kita yang enggak dari GRI? Iya sih saya kenal, ya, mungkin yang Bapak bilang tadi 90% di sini. Iya, ada. Karena kita belum sanggup 100%. Ya cuman 9 dari 10 itu dan yang dari luar GRI pun semuanya dengan approval dari Pendeta Stephen Tong. Gitu. Terima kasih untuk pertanyaan. Iya, terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi bersyukur, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah ya Tuhan kami tidak hanya menerima, tapi kami juga mau mempraktekannya dalam hidup kami. Hamba berdoa baik untuk jemaat Tuhan di tempat ini, juga yang di Singapura ya Tuhan, tunjukkan kepada kami karunia apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh melayani bersama-sama di dalam satu bagian tubuh Kristus ya Tuhan, dan biarlah kami boleh mempunyai hidup yang sungguh-sungguh bermakna, bukan karena pujian manusia, tetapi karena pujian yang daripada Tuhan saja. Terima kasih, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan boleh pimpin dan sertai setiap hal yang kami akan kerjakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, amin.